Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aletri Aulia dengan NIM 112410726. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah akuntansi biaya. Baik, materinya yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu berkaitan dengan etika akuntansi. Baik, di sini ada pengertian. Etika akuntansi seperangkat nilai, prinsip, dan standar moral yang harus dipegang akuntan dalam melaksanakan tugasnya, meliputi kejujuran, integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Jadi, etika akuntansi mengatur bagaimana akuntan menyusun, melaporkan, dan mengaudit informasi keuangan. Tanpa landasan moral yang kuat, data bisa dimanipulasi demi keuntungan jangka pendek merugikan investor dan publik. Yang kedua, ada pentingnya etika dalam akuntansi, menjamin kepercayaan, transparansi, dan integritas laporan keuangan, melindungi akuntan dan risiko, hukum, dan reputasi, menjaga profesionalisme. Jadi, laporan keuangan dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh investor, kreditur, regulator, dan publik. Etika mencegah kecurangan, fraud, dan manipulasi angka sehingga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar terjaga. Ada juga kode etik profesi akuntan, dokumen resmi IAI, IAPI yang merinci norma dan standar perilaku akuntan publik dengan sanksi bagi pelanggar, teguran, pencabutan izin, hingga tuntutan hukum. Jadi, kode etik berfungsi sebagai pedoman praktis, misalnya tata cara penanganan potensi benturan kepentingan, komunikasi dengan akuntan pendahulu, dan kewajiban pelaporan jika dihadapkan pada tekanan untuk manipulasi angka. Di sini ada prinsip-prinsip utama etika akuntansi. Yang pertama, integritas, jujur dan konsisten dalam semua tindakan. Yang kedua, objektivitas, bebas bias tanpa konflik kepentingan. Yang ketiga, kompetensi profesional, terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, kerahasiaan, melindungi data klien dan perusahaan. Yang kelima, perilaku profesional, menjaga martabat dan reputasi profesi. Yang keenam, skeptisisme profesional, berpikir kritis dan mempertanyakan setiap informasi. Jadi, prinsip-prinsip ini menjadi filter keputusan. Akuntan harus selalu mengecek apakah ini jujur, netral, saya kompeten melakukannya. Data ini tetap rahasia sebelumnya bertindak. Di sini ada tanggung jawab akuntan. Yang pertama, menjaga integritas dan kejujuran. Yang kedua, menggunakan pertimbangan moral dan profesional. Yang ketiga, mematuhi standar teknis dan profesional. Yang keempat, bertindak untuk kepentingan publik. Yang kelima, menjaga objektivitas. Yang keenam, menjaga kerahasiaan informasi. Jadi, akuntan bukan sekedar penyaji angka, melainkan penjaga kredibilitas laporan keuangan. Mereka harus siap menolak perintah atasan yang melanggar etika dan melaporkan potensi penyimpangan. Di sini ada juga regulasi dan standar etika di Indonesia. Yang pertama, Kode Etik Akuntan Indonesia. Yang kedua, Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Yang ketiga, aturan etika khusus seperti independensi, standar akuntansi, tanggung jawab klien, dan lain-lain. Yang terakhir ada sanksi, yaitu teguran, denda, pencabutan izin. Jadi, regulasi ini memastikan setiap akuntan di Indonesia harus patuh terhadap standar internasional, misalnya IFRS, dan kode lokal, serta rutin memperbarui diri sesuai perkembangan teknologi dan praktik terbaik global. Selanjutnya di sini ada etika akuntansi di era digital. Fokus pada keamanan data, cybersecurity, transparansi laporan berbasis teknologi, dan kepatuhan regulasi digital. Jadi, digitalisasi mempermudah pengolahan data, tetapi juga membuka celah kebocoran dan manipulasi. Akuntan harus memahami tools TI, enkripsi, dan regulasi perlindungan data, misalnya GDPR, Lite, serta terus memperbarui kebijakan internal terkait audit teknologi. Ada juga dampak pelanggaran etika. Yang pertama, penurunan kepercayaan publik. Yang kedua, kerugian pemegang saham. Yang ketiga, sanksi dan denda. Yang keempat, penurunan kualitas audit.
Yang kelima, kerusakan reputasi perusahaan. Yang keenam, guncangan stabilitas pasar. Jadi, kasus PT Garuda Indonesia dan Bank Lipo menjadi contoh nyata, seperti manipulasi data memicu denda regulator, kerugian investor, dan memaksa manajemen melakukan restrukturisasi besar-besaran. Dan di sini ada contoh kasus pelanggaran. Yang pertama yaitu PT KAI pada tahun 2005, laporan seharusnya rugi 63 miliar, tapi dilaporkan untung 6,9 miliar. Ditolak komisaris, RUPS ditunda. Yang kedua, Bank Lipo pada tahun 2002, 3 versi laporan manipulasi AYDA atau PAP, transaksi orang dalam terungkap, pemeriksaan BAPEPAM. Jadi, kedua kasus menegaskan pentingnya komunikasi komisaris, audit independen, dan sikap skeptisisme profesional agar laporan merefleksikan kondisi sebenarnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Etika akuntansi adalah fondasi kepercayaan dalam sistem keuangan. Dengan memegang teguh prinsip dan kode etik, serta beradaptasi dengan tantangan digital, profesi akuntan dapat menjaga kredibilitas, melindungi publik, dan mendorong keberlanjutan bisnis. Terima kasih. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.